Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuridaha dari program studi Tadris IPA kelas TIPA 5B. Di sini saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah biofisika. Video ini akan membahas tentang kelistrikan pada otot jantung. Adapun materi yang akan dibahas yaitu tentang pengertian kelistrikan otot jantung, yang kedua cara kerja sistem konduksi jantung, yang ketiga tahapan potensial aksi, yang keempat gangguan pada kelistrikan otot jantung, dan yang terakhir ada alat diagnostik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Lihat pada nggak semangat nih. Sebelum mulai masuk ke materinya, kita main game terlebih dahulu. Boleh berdiri. Nanti kalau ibu bilang pagi tepuk 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Baik, Bu. Bisa diulang bisa? Bisa, Bu. Siap. Kerjanya kurang fokus. Malam. Pagi. Malam. Siang. Pagi. Malam. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada yang tahu nggak materi sebelumnya itu membahas tentang apa? Saya tahu, Bu. Silakan. Tentang buta warna. Nah, karena semua kita sudah membahas tentang buta warna, pada materi hari ini kita akan membahas tentang biolistrik, yaitu fokus pada kelistrikan otot jantung. Karena kita tidak ada yang fokus, jadi Ibu akan menunjukkan PPT-nya dari laptop ya. Baik, Bu. Nah, ada yang tahu nggak apa itu biolistrik? Enggak, Bu. Nah, biolistrik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh. Nah, biolistrik itu ada dua, yaitu kelistrikan pada otot jantung dan pemagnetan. Selanjutnya, nah, kelistrikan otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang impuls membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang struktur jantung. Nah, di jantung itu ada aorta. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Aorta ini yang aorta yang berwarna apa, Bu? Yang berwarna merah dan dia berongga. Oh iya ya, Bu, aorta. Ya. Terus ada arteri pulmonalis. Ini yang di dekat, yang berongga tapi di dekat putih, di dekat kata aorta. Kemudian ini ada seramik kiri, dan seramik kiri itu yang ada itunya, kayak rambut itu. Ya, kemudian di situ itu pun dia di sebelah kiri sebagian jantung. Dia seramik kiri. Terus ada
api menuju ke Purkinje. Jadi dia itu menerima syarat dari Afinur menuju ke Purkinje. Selanjutnya ada Purkinje Fibers. Nah, Purkinje Fibers itu yang cabang-cabang di permukaan ini. Yang bercabang-cabang namanya Purkinje Fibers. Itu berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik ke ventrikel jantung agar dapat berkontraksi. Selanjutnya potensial aksi jantung. Potensial aksi jantung adalah perubahan tegangan sementara atau potensial membran yang melintasi membran jantung. Hal ini disebabkan oleh aliran ion bermuatan melalui protein saluran ion dari dalam keluar sel. Kemudian potensi aksi dimulai dari ambang batas tercapai yang mengakibatkan masuknya ion bermuatan positif ke dalam sel yang disebut dengan depolarisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan potensial aksi jantung. Nah, tahapan potensial aksi jantung ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu fase 0 atau depolarisasi cepat. Di bawah keadaan normal, saat otot jantung dapat berkontraksi sekitar 60-100 kali per menit karena impuls listrik yang dihasilkan oleh modus SA. Aksi ini yang pertama ada fase 0 atau depolarisasi cepat. Di bawah keadaan normal, saat otot jantung dapat berkontraksi sekitar 60-100 kali per menit karena impuls listrik yang dihasilkan oleh modus SA. Aksi ini merubah potensial listrik istirahat membran dan membuat masuknya ion Na positif ke dalam sel melalui natrium channel. Ion Na positif mengalir masuk ke dalam sel menyebabkan potensi membran berubah dari negatif menjadi positif. Bisa dilihat di gambar ini fase 0, itu dia dari negatif menjadi positif, naik. Fase 0 dari 4 bukan, dia dari fase ini, dari sini. Oh, dari dalam ya, ini nanti fase yang terakhir. Selanjutnya fase 1 atau repolarisasi awal. Setelah fase depolarisasi cepat, saluran Na positif mulai menutup dan saluran ion kalium terbuka. Nah, hal ini membuat potensial membran menjadi agak turun sedikit. Bisa dilihat pada grafik, ini kan 0, ini 1, jadi dia agak turun sedikit sampai sini. Pertama 2, ya. Berarti dia ke 1 ke 2 itu berarti turun, karena yang lain. Menurun, karena dia kan dari fase, karena dia fase tertutup, jadi dia menurun sedikit. Di sini. Selanjutnya fase 2 atau plateo. Setelah repolarisasi awal, untuk mempertahankan ambang potensial di membran sel, maka saluran kalium terbuka dan ion kalsium segera masuk. Sementara ion kalium tetap keluar. Dengan begini, ambang potensial pada fase 2
Kemudian pada fase 3 yaitu repolarisasi cepat. Saluran ion kalsium menutup, akan tetapi saluran ion kalsium yang keluar membraan sel tetap terbuka, sehingga potensial membran menjadi turun atau lebih negatif. Nah, bisa dilihat di gambar dari 2 turun menjadi negatif. Dan situ negatif dari positif dia turun menjadi negatif. Kemudian fase 4 atau istirahat. Setelah repolarisasi cepat, sel-sel jantung kembali ke kondisi istirahat, di mana semua saluran ion berada dalam keadaan tertutup. Jadi bisa dilihat ini dia pada fase awal. Jadi dia kembali ke fase awal yaitu fase istirahat. Selanjutnya ada gangguan pada kelistrikan otot jantung. Yang pertama ada aritmia. Nah, aritmia itu adalah salah satu masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi fungsi sistem produksi jantung. Gangguan irama jantung yang membuat jantung berdetak secara tidak teratur. Nah, jadi aritmia itu kita tuh kayak ngerasa jantung kita tuh berdetak lebih kencang daripada biasanya, walaupun sedang dalam keadaan enggak ngapa-ngapain. Bisa dilihat pada gambar. Kalau jantung yang normal kan dia berdetaknya agak ada jaraknya. Kalau yang menderita aritmia itu dia lebih cepat. Jaraknya itu lebih jauh atau lebih pendek kan? Dia diobatan. Yang kedua adalah bundle branch block, merupakan kondisi ketika sinyal listrik pada ventrikel jantung melambat atau terputus. Nah, bisa dilihat di sini, yaitu seperti terputus, kayak dia berhenti sejenak jantungnya dalam jangka waktu beberapa detik. Selanjutnya ada long QT syndrome, merupakan gangguan jantung yang terjadi karena aktivitas pada jantung tidak dapat berfungsi secara optimal. Nah, bisa dilihat ini sama juga seperti tadi yang bundle branch block. Ini intervalnya yang mengalami si long QT syndrome ini lebih jauh. Jadi dia jantungnya itu berdetaknya agak lebih lama, lebih lambat. Yang terakhir selanjutnya ada henti jantung mendadak. Henti jantung mendadak yaitu kondisi ketika jantung tidak dapat berdetak secara tiba-tiba, seperti kayak orang yang terkena stroke gitu, jadi dia kayak langsung tiba-tiba jantungnya itu berdetak, jadi dia bisa langsung tidak sadarkan diri. Selanjutnya ada iskemia. Iskemia merupakan kurangnya suplai darah ke organ tubuh akibat adanya penumpukan plak pada pembuluh darah. Nah, bisa dilihat ini di pembuluh darahnya itu ada penumpukan plaknya yang normal. Selanjutnya ada infark miokard, merupakan kondisi akibat mengecilnya pembuluh darah yang ada di jantung sehingga tidak bisa menumpahkan darah secara optimal ke organ tubuh. Bisa dilihat ini terjadi, yang ini pembuluh darah normal, yang ini pembuluh darah pada jantung yang mengalami penyakit infark miokard. Dia agak terjadi penyempitan dalam pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada alat diagnostik untuk mengukur potensial listrik pada jantung, yaitu
Iya, sembilan. Alat monitor, detak jantung. Nah, ada pun alat diagnostik yang mengukur potensial listrik pada otot jantung, yaitu salah satunya adalah elektrokardiogram atau EKG yang bisa kita lihat pada rumah sakit, yang biasanya untuk orang-orang yang lemah, yang ada di IGD. Nah, elektrokardiogram adalah tes yang digunakan untuk merekam aktivitas jantung. EKG memberikan gambaran tentang bagaimana jantung berkontraksi dan berfungsi dengan mencatat sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung selama siklus detak jantung. Tes ini sangat berguna dalam diagnostik berbagai kondisi jantung termasuk aritmia, iskemia, dan infark miokard. Saya akan menampilkan video tentang sistem konduksi jantung. Bisa kelihatan videonya? Kelihatan Bu. Itu lebarnya dan panjangnya. Katanya jantung itu sesuai sama genggaman nafas. Iya. Nah, kalau misalnya genggaman nafas kita segini, berarti jantung kita itu besarnya segini. Oh, bukannya di genggaman begini ya? Oh, itu genggaman. Nah, saya mau bertanya Bu. Kan kalau misalnya kita lagi kecil lagi bayi berarti kenapa jadi kalau kita makin besar kita lagi besar juga. Oh, saya mau bertanya lagi jantung besar. Kan kalau saya kan nampak di rumah sakit, jadinya yang ada itu kayak setrika gitu Bu. Oh iya. Itu apa ya Bu? Nah, itu untuk denyut jantung supaya jantungnya berdetak lagi. Oh. Dia itu kayak mengalirkan listrik. Kan di jantung kita kan ada listrik kan. Nah, jadi fungsinya untuk yang kayak setrikaan ini ya untuk memicu listrik yang ada di jantung kita supaya jantungnya itu berdetak lagi. Oh iya. Kalau misalnya kena ini gelombang kita kan bisa gelap, itu lagi itu. Oh, makanya bahaya kalau misalnya kita kalau sehat kena gitu, mau itu mulai yang orang yang terhormat keluar darahnya. Makanya kalau gitu. Nah, terima kasih kepada Siti Rahma yang sudah mengamalkan jawaban untuk temannya Jana. Terima kasih. Terima juga. Selanjutnya kita lanjut videonya ya.
dari sistem kerja potensial listrik. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sudah Bu, paham. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu potensial listrik itu terjadi dalam lima fase. Yang pertama fase 0 atau depolarisasi cepat. Yang kedua fase pertama yaitu repolarisasi awal. Fase kedua itu plateau. Fase ketiga itu repolarisasi cepat. Dan yang terakhir itu fase 4, fase istirahat. Jadi jantung istirahat ada. Maksudnya kok saya mau bertanya, kan ada manusia tanpa jantung, dia ulang Bu, itu bagaimana ya Bu? Tapi dia bisa hidup Bu. Manusia tanpa jantung, iya Bu, dia share, nggak tahu dia share pokoknya dia mungkin dia tuh ada jantungnya, nggak berfungsi atau benar-benar nggak ada jantungnya. Kalau saya lihat ya Bu, dari medis itu katanya dia manusia tak punya jantung. Saya benar-benar. Oh iya. Dia benar nggak ada jantung. Iya Bu. Siapa ya? Jadi kan memang dari kecil itu nggak ada ininya, dari lahir. Izin ya Bu, buka yang bisa di internet. Namanya Bu Syekh Muhammad Hariri Ibu. Belum dia mau tambah jatuh belum. Ada kecil belum. Berarti itu mungkin Ibu akan membahas di pertemuan selanjutnya ya Bu. Jangan, karena waktu kita sudah habis dan guru lain mau masuk. Baik Bu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas tentang kelistrikan pada bilik listrik. Jadi tolong baca bukunya dan ringkas tentang materi tersebut ya. Besok dikumpulkan. Oh iya Bu, terima kasih. Jadi Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nah, itulah tadi video penjelasan tentang materi kelistrikan pada otot jantung. Dari video tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada otot jantung, kontraksi sel otot terjadi melalui aksi potensial yang dipicu oleh impuls listrik yang dihasilkan oleh jantung itu sendiri. Proses ini melibatkan beberapa fase, yaitu yang pertama ada fase depolarisasi cepat, yang kedua fase repolarisasi awal, yang ketiga ada fase plateau, yang keempat ada fase repolarisasi cepat, dan yang terakhir ada fase istirahat. Demikianlah video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.